Hai, Assalamualaikum. Tunggu, tunggu, tunggu. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim dari kelas 4A TMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Etika Profesi dengan materi pedoman dan etika di lingkungan kerja. Simak videonya sampai habis. Di era globalisasi, pria dan wanita dipandang sebagai mitra setara dalam berbagai bidang, termasuk dunia kerja dengan prinsip kesetaraan gender sebagai landasan utamanya. Keduanya memiliki kebutuhan dan potensial yang sama, meskipun terdapat perbedaan kodrat yang bersifat alami ataupun yang sudah tertanam dari dirinya sejak lama, seperti fungsi biologis. Namun, perbedaan kodrat ini tidak menghalangi peran mereka untuk berkontribusi secara setara dalam masyarakat dan lingkungan kerja. Seperti yang kita ketahui, di masa kini wanita tampil sebagai sosok yang aktif, cerdas, dan berkelas, menunjukkan kemampuan yang prima dan profesional dalam berbagai bidang. Mereka tidak hanya terlibat secara signifikan dalam dunia kerja, tetapi juga memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menghadapi tuntutan yang beragam. Wanita masa kini dituntut untuk fleksibel atau serba bisa untuk mampu bekerja sama secara efektif serta mengelola waktu dan tenaga dengan baik. Hal ini memungkinkan mereka mencapai keseimbangan antara tanggung jawab karir dan kehidupan pribadi sekaligus terus berkembang dan berprestasi. Nah, terus bagaimana laki-lakinya? Nah, di masa kini, pria dituntut untuk menjadi sosok yang aktif dan berkompeten, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Mereka diharapkan untuk bekerja sama secara efektif, menunjukkan profesionalisme dan terus mengembangkan keterampilan ya. Selain itu, manajemen waktu dan energi menjadi penting agar dapat menjalankan peran ganda dalam karir dan kehidupan pribadi secara seimbang, fleksibel, dan kemampuan berkolaborasi juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Jadi, perempuan dan laki-laki itu di dalam lingkungan kerja ataupun masyarakat kesetaraannya sama. Hanya saja kodratnya yang membedakan mereka. Oke? Nah, terus bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri kita? Ada 5 poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu kemampuan, di mana kemampuan untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau kursus. Contohnya mengikuti kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, yang dimana kita dapat menggunakannya di luar sana sebagai bahasa internasional. Yang kedua itu meningkatkan posisi atau pengakuan dalam pekerjaan atau masyarakat. Sebagai contohnya, meraih promosi jabatan di tempat kerja setelah menunjukkan kinerja terbaik kita yang unggul di sebuah perusahaan. Yang ketiga, peranan, di mana memperluas kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contohnya, aktif berpartisipasi dalam organisasi sosial atau menjadi mentor bagi rekan kerja. Yang keempat itu kemandirian, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Sebagai contohnya, memulai usaha sendiri tanpa bergantung pada dukungan finansial dari orang lain ataupun finansial dari orang tua kita, namun dari usaha kita. Yang kelima itu tentang ketahanan mental, menguatkan mental agar tetap tegar menghadapi stres atau kesulitan. Sebagai contohnya, mengembangkan teknik relaksasi seperti meditasi untuk mengatasi tekanan pekerjaan, di mana meditasi itu kita melakukan hiburan
atau biasa kita sebut dengan healing. Nah, terus bagaimana sih mendapatkan kunci keberhasilan itu? Nah, yang pertama itu memiliki rasa percaya diri. Percaya diri membantu seseorang mengambil inisiatif dan berani menghadapi tantangan. Sebagai salah satu contohnya, saat menghadapi presentasi penting atau tampil di depan orang banyak, rasa percaya diri memungkinkan kita menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan agar didengar oleh audiens dan mudah dimengerti oleh audiens dengan baik. Yang kedua itu mengerti bidangnya dengan baik dan benar. Memahami bidang pekerjaan atau keahlian secara mendalam akan meningkatkan kualitas. Sebagai contohnya, seseorang dokter yang terus memperbarui pengetahuannya dapat memberikan diagnosis dan perawatan yang lebih akurat. Begitu juga seorang pemain bola jika terus berlatih dan menghadapi orang-orang yang lebih hebat darinya dan belajar dari situ akan menjadikan dia menjadi pemain yang hebat. Yang ketiga yaitu memiliki sikap yang positif, di mana sikap positif itu membantu menjaga motivasi dan mengatasi stres serta mempengaruhi lingkungan kerja secara konstruktif. Sebagai contohnya, tetap optimis dan mencari solusi ketika menghadapi masalah di tempat kerja. Yang keempat itu berpenampilan menarik. Sebagai contohnya, penampilan yang rapi dan sesuai dengan konteks. Penampilan yang rapi dan sesuai dengan konteks dapat mencerminkan profesionalisme. Yang keempat, berpenampilan menarik. Penampilan yang rapi dan sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan kerja dapat mencerminkan profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya, menggunakan pakaian formal untuk rapat bisnis memberikan kesan serius terhadap klien. Selanjutnya, kesan yang baik ditentukan oleh sikap dan perilaku seseorang serta kepribadian yang menarik. Sikap positif seperti keramahan dan sikap terbuka dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat orang lain merasa nyaman. Selain itu, kepribadian yang menarik seperti kejujuran dan empati dapat meninggalkan dampak positif dalam interaksi sosial. Kombinasi dari sikap dan kepribadian ini membentuk citra diri yang baik dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, menerapkan perilaku di lingkungan kerja dengan menampilkan rasa percaya diri. Dengan cara, yakinlah dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, usahakan mampu berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang ketiga, yakinlah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang keempat, jauhkanlah rasa minder dan rendah diri. Yang kelima, teruslah bersikap tidak over atau under confidence, overthinking, atau rasa tidak percaya diri. Adapun cara untuk menjaga kedisiplinan kita di lingkungan kantor, yaitu yang pertama, usahakan datang ke kantor sebelum jam masuk. Misalkan jam masuk di kantor itu jam 7.30, usahakan datang paling lama 5 menit sebelumnya. Yang kedua itu meninggalkan kantor melebihi jam pulang. Jangan terlarut lama di dalam kantor yang membuat kesehatan Anda terganggu. Ingat itu. Jika waktunya pulang, ya pulang. Jika waktunya masuk, ya masuk. Ingat kesehatan yang lebih utama. Yang ketiga, tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan. Jangan seenaknya pergi tanpa adanya izin. Yang keempat, jam kerja digunakan secara efektif. Gunakan itu jam kerja untuk selalu ingat manajemen waktu dalam dunia kerja itu agar dapat digunakan dengan baik secara cepat dan tepat. Yang kelima, tidak menggunakan jam kerja untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Ingat, gunakan pekerjaan itu sesuai yang diberikannya. Jangan membuat pekerjaan lain
di luar perintah dari atasan. Etika masuk di ruangan kantor. Yang pertama, mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Yang kedua, tunjukkan wajah ceria. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Yang ketiga, pandanglah semua rekan kerja yang ada di ruangan dengan senyum. Pagi Pak, pagi Bu. Yang keempat, tunjukkan kabar baik pada rekan sekerja. Pagi Pak, pagi Bu, bagaimana kabar hari ini Bu? Baik-baik Bu. Yang kelima, jika memungkinkan, ucapkan salam pada atasan setiap pagi. Selanjutnya, pahami dasar etika dan etika pergaulan, yaitu yang pertama dengan cara bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang kedua itu perhatian terhadap siapa saja, terutama orang-orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain, yaitu dengan tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang keempat itu toleransi dan rasa ingin membantu. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Selanjutnya yaitu mengenai pakaian atau berbusana yang serasi, yang dimana kita harus memakai pakaian dengan ukuran pas, rapi, dan bersih, seperti pakaian kemeja kah, pakaian polosan seperti itu. Jangan menggunakan pakaian yang bergambar seperti gambar anime dan lain sebagainya. Yang kedua itu berbusana sesuai aturan kantor, yaitu menggunakan pakaian seragam sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ini tentang tata bicara atau cara berbicara kita terhadap orang lain. Nah, yang pertama itu dengan cara bicara menatap lawan bicara, dimana kita menatap matanya, jangan melihat ke arah lain ketika kita berbicara, terutama presentasi, kita menghadap ke depan. Yang kedua itu suara jelas, dimana suara jelas ini juga sangat penting agar mudah dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga itu menggunakan tata bahasa yang baik. Gunakanlah bahasa yang baik dengan bahasa Indonesia. Jangan mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita masing-masing, terutama ketika kita presentasi, usahakan itu. Yang keempat itu jangan menggunakan nada suara tinggi. Selanjutnya yaitu berbicara simpatik, di mana cara berkomunikasi yang menunjukkan empati dan perhatian terhadap perasaan lawan bicara. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, mengimbangi lawan bicara, di mana kita menciptakan keseimbangan dalam interaksi agar komunikasi terasa harmonis. Yang kedua itu berkeinginan menyenangkan lawan bicara dengan cara menunjukkan sikap positif untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga itu dengan cara memuji lawan bicara agar memberikan pujian dengan tulus untuk meningkatkan rasa percaya diri lawan bicara dan memperkuat hubungan. Dan yang keempat itu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan secara aktif untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain sehingga komunikasi lebih efektif. Selanjutnya, 3 kriteria pertemuan. Yang pertama, pra-pertemuan, di mana pra-pertemuan ini kita melakukan senyum dan tatap tenang dan bersih. Yang kedua itu pertemuan, di mana pertemuan ini ada yang namanya performance, yaitu sopan. Yang kedua itu bahasa tubuh, di mana ini bahasa tubuh merupakan kontak mata dan perhatian. Dan yang ketiga itu profesional, yang dimana poinnya itu adalah selalu menyebut namanya. Yang kedua itu intonasi suara kita harus rendah. Yang ketiga jangan berbentah atau berbicara kasar. Yang keempat itu hindari kata-kata kasar. Yang ketiga tentang pasca pertemuan, pastikan akhir pertemuan senang. Selanjutnya, membudayakan sikap positif dengan membiasakan menggunakan magic words, di mana magic words ini berarti mengembangkan kebiasaan berbicara yang ramah dan sopan dalam interaksi kita sehari-hari. Nah, adapun contoh-contohnya itu yaitu say
thank you, mengucapkan terima kasih ketika diberikan pemberian oleh orang lain, atau say sorry, mengucapkan kata maaf jika kita berbuat salah. Yang ketiga itu greeting, dengan cara menyapa orang. Yang keempat, say please, menggunakan kata tolong ketika kita ingin meminta bantuan. Selanjutnya, kata-kata kalimat yang bisa menimbulkan emosi, yaitu yang pertama, itu kan sudah kewajiban kamu. Alternatif lain yang harus kita gunakan yaitu, itu adalah tanggung jawab yang seharusnya kita laksanakan bersama. Yang kedua itu, kok baru tahu? Alternatif yang harus kita gunakan, apakah informasi ini baru lagi Pak, Bu? Yang ketiga itu, masa sih? Alternatif yang harus kita gunakan, oh begitu Bu. Yang keempat, gak bisa begitu dong Pak. Alternatif yang harus kita gunakan seharusnya tidak demikian Pak. Yang kelima, pokoknya gitu aja Bu, Pak. Alternatif yang harus kita gunakan, memang sudah begini prosedurnya Pak, Bu. Yang keenam, memangnya kenapa? Harusnya kita gunakan, mengapa Bapak berpendapat demikian? Terserah. Selanjutnya, terserah alternatif yang kita gunakan. Baiklah, jika memang itu yang terbaik menurut Bapak. Selanjutnya, yaitu membudidayakan kebiasaan yang baik dengan cara menjaga agar sikap perilaku mencerminkan suasana kebersamaan yang inklusif dan akrab. Yang kedua, menjaga suasana profesional yang menghormati petugas dan rasionalitas serta menjunjung tinggi etika. Yang ketiga, saling berbagi informasi dan pengetahuan sebagai wahana belajar bersama. Yang keempat, memanfaatkan setiap peluang untuk berkembang dan berinovasi dan mempertimbangkan resiko. Yang kelima, memperbaiki dan menyempurnakan sistem kerja dan proses pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan kualitas komunikasi di lingkungan kerja dengan masyarakat. Selanjutnya, ada pedoman perilaku pemimpin terhadap karyawan atau anggota dengan cara memberikan contoh, tunjukkan kepercayaan kepada karyawan, tunjukkan loyalitas kepada karyawan, jangan memperbincangkan kasus seseorang karyawan dengan karyawan lain. Pemimpin mempunyai kebijaksanaan, yaitu pintu terbuka, tidak meremehkan dan menghargai karyawan. Selanjutnya, pedoman perilaku pimpinan terhadap karyawan. Yang kedua, yang pertama, tegaskan kesalahan secara terperinci dengan cara menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua itu, amarah harus dikendalikan. Yang ketiga, mengarahkan dengan instruksi yang jelas. Yang keempat, tidak mendahulukan wanita, dalam hal ini perlu disiplin pada diri sendiri. Yang kelima, memperhatikan penampilan. Yang keenam, bertindak adil. Yang ketujuh, memberi pujian pada staf anggota yang mengerjakan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir, memelihara suasana yang formal. Adapun susunan-susunan yang ada pada bagian dunia kerja, yaitu pada sekretaris, di mana sekretaris memiliki perannya yaitu untuk membantu atasan maupun wakil atasan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh sekretaris yaitu, yang pertama, tahu menyimpan rahasia, memelihara suasana formal, memberi perhatian kepada siapa saja, bersikap ingin membantu, menggunakan bahasa yang baik, pengendalian suara dan tingkat laku sikap tubuh, tidak mendedikasi atasannya, menepati waktu dan janji, sopan dan ramah kepada siapa saja, memperhatikan penampilan pribadi. Selain itu, kita juga perlu adanya sopan santun terhadap sekretaris, di mana kita meminta mengerjakan dengan ramah dan mengatakan terima kasih kepada sekretaris yang telah membantu kita. Yang kedua, gagasannya juga perlu kita hargai. Selanjutnya, jangan selalu menyalahkan sekretaris jika segala hal tidak berjalan dengan lancar.
kesalahannya juga dapat diperbaiki. Jangan selalu mendorong sekretaris agar dapat bekerja lebih cepat dan lebih keras. Jangan memperbincangkan kelemahan sekretaris kepada orang lain, dan perhatikan setiap ucapan yang menyenangkan dapat menghasilkan mujizat pada sekretaris dan pada atasan jika pekerjaan tersebut menumpuk. Sikap protokoler karyawan atau anggota terhadap pimpinan yang ketiga, yaitu hindari perilaku-perilaku yang kurang simpatik, menjaga rahasia, penuh pertimbangan dan sensitif, tepat waktu, memelihara suasana formal. Teguran dari atasan jangan dianggap teguran pribadi, tetapi sebagai dorongan untuk merubah diri. Karyawati perlu memahami sikap dan tindakan atasan yang bersifat kedinasan. Selanjutnya, tips untuk menghadapi atasan, yaitu yang pertama, persiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan atau materi-materi atau ucapan yang akan disampaikan oleh atasan. Yang kedua, berbusana yang rapi, bersih, atau menggunakan pakaian rapi dan bersih. Yang ketiga, cara memasuki ruangan. Caranya yaitu dengan pertama mengucapkan salam atau ketuk pintunya. Yang keempat, cara berjabat tangan dengan baik. Utamakan berjabat tangan kepada atasan kita sebagai bentuk penghormatan. Yang keempat yaitu cara duduk kita. Usahakan duduk kita itu dengan baik. Gaya duduk itu jangan kaki dilipat, tapi tegakkan di bawah dengan posisi tegak. Dan yang terakhir, cara menyampaikan hal-hal dengan tepat. Gunakan bahasa yang baik dan jangan gunakan bahasa yang berlebihan. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan kita dengan rekan kerja kita? Yaitu yang pertama, tentunya adanya kebersamaan landasan utamanya, yaitu dengan cara menjalin interaksi dan komunikasi sehingga tercipta sebuah komunitas yang menyatu. Yang kedua, membangun saluran komunikasi yang efektif dan efisien yang dapat menjadi wadah untuk mencurahkan aspirasi dan keluh kesah karyawan. Dan yang ketiga, upayakan tidak timbul hambatan-hambatan psikologis yang dapat mengganggu proses kerja. Hubungan dengan rekan kerja yang kedua yaitu teman bukan sebagai pesaing, tapi mitra kerja, yaitu dengan jika saling membutuhkan, menimbulkan semangat bekerja, membangun kemitraan. Yang kedua itu persaingan hanya akan menimbulkan efek negatif. Dan hubungan dengan rekan sekerja yang ketiga yaitu dengan mengembangkan kebiasaan saling mengingatkan dengan cara berikan peringatan dengan bijaksana dan tunjukkanlah jalan yang benar hingga dia akan menyadari kesalahannya. Selanjutnya yaitu dengan cara memberi komentar terhadap rekan kerja kita, yang dimana yaitu melakukan terlebih dahulu mengomentari diri sendiri, apakah kita lebih baik dari dia atau dia lebih baik dari kita. Yang kedua, suasana memungkinkan tidak menimbulkan emosi marah. Yang ketiga, komentar yang sopan, elegan, dan cermat. Cara yang kedua yaitu dengan memberikan teguran, di mana tidak di depan umum atau hanya berdua, agar tidak mengurangi harga diri dia. Yang kedua, kemukakan dengan alasan yang jelas, bukti yang mendukung. Dan yang ketiga, bersikap konsekuen. Yang ketiga yaitu ciptakan suasana kondusif, yang dimana panggil nama kecil, sebutan seperti junior, senior, dengan situasinya formal maupun informal. Adapun sikap yang perlu ditingkatkan dalam dunia kerja yaitu yang pertama, profesional, yang dimana orang yang ahli dalam bidangnya harus memiliki syaratnya seperti jitu, jujur, inisiatif, tekun, dan ulet. Yang kedua, tunjukkan komitmen pribadi terhadap kualitas diri. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, terlihat aktif dalam segala hal dan mampu berperan dalam segala bidang. Yang keenam,
berbesar hati dalam menghadapi kritik. Yang ketujuh, bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan tugas sebelum waktunya. Yang kedelapan, sentiasa mempermudah masalah. Yang kesembilan, haus informasi dan punya keinginan tinggi menyerap dan berbagi informasi. Yang ke-10, setia dan dapat memahami setiap perbedaan. Dan yang kedua itu tentang etos kerja, di mana etos kerja ini memiliki artinya sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaannya. Etos kerja erat hubungannya dengan sikap moral. Menurut Ginanjar Mayerl ada 11 sikap, yaitu yang pertama efisien, yang kedua kerajinan, yang ketiga tepat waktu, yang keempat sederhana, yang kelima jujur, yang keenam ratio, yang ketujuh kesediaan untuk berubah, yang kedelapan gesit, yang kesembilan energetis, dan yang ke-10 mandiri, dan yang terakhir kerjasama inovatif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi audiens ataupun teman-teman. Semoga dapat menerapkannya di lingkungan maupun di kehidupannya sehari-hari. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terima kasih.